Alhamdulillah annahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di hadis pembahasan hadis yang ke-7, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sri Abi Qayyim Amin Ibn Aus Al-Jari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-din nasihat." Agama adalah nasihat. Qulna, maka kami bertanya, liman, bagi siapa? Qala, maka Rasulullah menjawab, lillah, nasihat bagi Allah, wa li kitabihi, bagi kitabnya, wa li rasulihi, bagi rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatihi, dan untuk keumuman mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah selesai dari pembahasan wa li a'immatil muslimin. Nah, dan bagi pemimpin kaum muslimin. Sekarang kita lanjutkan. Qala wa ammatihi. Nah, dan nasihat tersebut juga untuk keumuman kaum muslimin. Nah, qala wan nasihatu li ammatil muslimin. Nasihat untuk keumuman kaum muslimin bagaimana caranya? Takunu bisidqi fil muamalati, yaitu dengan cara jujurnya dia dalam bermuamalah. Jujurnya dia dalam bermuamalah. Amma alladhi yaghishul muslimin, adapun orang yang menipu kaum muslimin fil bai'i, baik dalam jual beli, wa syira', baik dia menjual, wa syira' dia membeli, wal muamalati atau muamalah yang lainnya, faqad khana, maka sungguh dia telah berkhianat kepada mereka. Walam yansah lahu, maka ini tidak tergolong orang-orang yang menegakkan nasihat di antara sesama kaum muslimin. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan dari bagian kami. Artinya siapa yang menipu kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan orang-orang mukmin. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, karena an-nushu kemarin maknanya apa? Al-khulus, ya, bersih, suci. Ada berkhianat, tidak ada khianat, ada berkelis, tidak ada penipuan. Itu makna nasihat. Nah, sehingga kalau kita menegakkan nasihat, artinya kita memberikan kebaikan, mengikuti kebaikan, membersihkan dari segala kekotoran, keburukan. Nah, sehingga menegakkan nasihat di antara kaum muslimin itu dengan bentuk kita jujur terhadap mereka dalam bermuamalah. Nah, kemudian dilanjutkan, wa kadzalika minan nasihati li 'ammatil muslimin, demikian pula dengan bentuk nasihat kepada keumuman kaum muslimin, da'watuhum ila Allah, yaitu mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'awatihim, bid'awatihim ila Islam, yaitu dengan mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan,
ma'indahu min al-khalal, dari apa yang ada di sisi mereka dari kekurangan. Nah, wa bayani ma yajhaluna min umuri dinihim, dan dakwahi mereka untuk menjelaskan apa-apa yang mereka tidak ketahui dari perkara-perkara agama mereka. Ini di antara bentuk menegakkan nasihat dengan kaum muslimin. Karena tentunya mendakwahi mereka itu artinya mengajak kebaikan kepada mereka. Nah, karena dakwah tujuannya itu adalah untuk inqadhun nas, minal jahala, mengangkat manusia, menyelamatkan manusia dari kejahilan. Yang tujuan umumnya dakwah itu adalah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, agar semuanya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang agar semuanya nanti dimasukkan oleh Allah taala ke dalam surganya. Itu tujuan dakwah. Nah, dakwah itu bukan untuk mencari pengikut, cari massa, untuk popularitas atau untuk apapun, tidak, tapi itu tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah. Nah, sehingga dakwah itu tidak boleh diambil dengan apapun. Nah, bahkan sebagian para ulama rahimahullah, mereka itu melarang dakwah itu diikutkan padanya embel-embel apapun, apakah itu yayasan, apakah yang semisalnya, bahkan ormas itu. Nah, kenapa? Karena nanti hal tersebut bisa membawa pelakunya kepada fanatik terhadap kita semua. Menjadikan fanatik, sehingga nanti ketika sudah fanatik akhirnya apa? Tidak mengukur kebenaran dengan apa? Dengan kebenaran, tapi mengukur kebenaran dengan apa yang ada pada mereka. Nah, padahal dakwah itu untuk mengenalkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, bukan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Nah, ini. Kemudian wa minan nasihati lahu, di antara bentuk menasihati mereka juga al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Nah, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar dituruki syar'iyyah, dengan cara yang telah dikonsepkan oleh syariat. Nah, dan ini adalah sifat yang paling mulia. Nah, sifat yang paling mulia artinya bentuk amalan yang paling mulia. Wazifatul anbiya wal mursalin, ini tugasnya para nabi dan para rasul. Nah, tugasnya para nabi dan para rasul yaitu untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan umat ini dimaklumi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah tinggikan derajat mereka dikarenakan mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dikarenakan mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat, umat yang paling baik. Nah, kenapa mereka dikatakan umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian senantiasa memerintah, mengajak kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah dari perkara kemungkaran. Nah, jadi yang terbentuk kita menegakkan nasihat sesama kaum muslimin adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi harus sebanding, harus sebanding. Artinya kalau kita menginginkan kebaikan itu bukan hanya bagaimana kita mengajak orang berbuat baik, beramal soleh, beramal kebajikan, melakukan ketaatan, tapi juga harus ada bentuk apa? Ingkarul munkar, ingkarul munkar. Nah, jadi bukan hanya yang baik yang kita perintahkan saja, tapi di sana ada perkara-perkara yang kalau itu kemungkaran maka kita harus katakan itu suatu kemungkaran. Kenapa? Karena nggak akan mungkin berkumpul kebaikan dengan kemungkaran. Nah, tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Apa lagi setelah kebenaran melainkan itu adalah kesesatan. Nah, dan Al-Quran Allah sebutkan sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang yang disyariatkan. Sehingga untuk menjadi umat yang terbaik dalam ayat ini Allah sebutkan kita harus menegakkan amar ma'ruf, tidak cukup di situ, tapi juga harus ada nahi munkar, nahi munkar. Nah, sehingga
agama ini pun tidak akan tegak kalau tidak adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jangan kita hanya amar ma'ruf, ngajak orang bagaimana yang baik, bagaimana yang baik, tapi harus juga adanya nahi munkar. Ingat umat terdahulu dari kalangan Bani Israel itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya. Nah, sebagai Allah sebutkan, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'malun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun." Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, melewati lisan Nabi mereka, Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa Allah melaknat mereka? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'malun. Dikarenakan mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Nah, kemudian Allah sebutkan ayat setelahnya apa bentuk mereka maksiatnya, mereka melampaui batas mereka. Kanu, mereka adalah umat yang la yatanahawna 'an munkarin. Mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran. Nah, artinya mereka mengajak kepada yang ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, tapi ada perkara yang mungkar mereka apa? Mereka biarkan. Dan banyak di antara alasan ketika seorang tidak mau mencegah kemungkaran dengan alasan apa? Nanti memecah belah umat. Itu menjadikan umat nanti menjadikan umat nanti berkelompok-kelompok dan macam-macam alasan mereka. Mereka pinginnya umat Islam itu bersatu. Maka ketahuilah bersatunya umat Islam itu suatu kebaikan. Tapi ingat, bersatunya mereka itu bukan bersatu di atas kejahilan. Bukan bersatu di atas kejahilan, tapi harus bersatu di atas kebenaran. Sehingga bagaimana mereka tahu itu kebenaran kalau tidak dijelas yang lawannya. Araftu syarra la syarri walakin litawaqqihi. Aku mengenal kebaikan, aku mengenal keburukan bukan untuk keburukan, tapi untuk menghindarinya. Siapa yang tidak mengenal suatu kebaikan, suatu keburukan dari kebaikan, dia khawatirkan dia terjatuh kepadanya. Nah, sehingga harus ada bentuk amar ma'ruf, juga harus ada nahi munkar, nahi munkar. Nah, ini di antara bentuk meletakkan nasihat bagi mereka. Amma law turikatil munkaratu wal akhta'u biduni an tula'aja fa hadha min al-ghish. Maka adapun kalau ditinggalkan kemungkaran, kesalahan biduni, tanpa ada tu'alaja untuk diperbaiki, fahada minal ghish, maka ini bentuk dari kita menipu mereka. Ingat, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Tapi Allah taala tidak berhenti di situ. Setelah itu Allah melarang kita untuk berbuat kesyirikan kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan apapun. Nah, dalam surah Baqarah Allah Taala menegaskan tujuan kita beribadah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, karena Dialah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Pada Dialah Allah Taala yang telah menjadikan bagi kita bumi sebagai hamparan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan bagi kita dari langit air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka dengannya keluar buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Allah tutup dengan firman-Nya, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Maka diterangkan oleh para ulama, setiap Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, pasti digantikan larangan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ menunjukkan kewajiban seorang muslim, kewajiban seorang mukmin bukan hanya bagaimana mereka memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan, tapi mereka juga harus mengerti di sana ada perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah mereka. Di sana ada perkara-perkara yang bisa menghancurkan semua amal soleh mereka. Nah, apa itu? Yaitu dari perkara kemungkaran. Makanya kewajiban kita bukan hanya bagaimana kita mengajak kepada yang ma'ruf, tapi kita juga harus mencegah dari yang namanya kemungkaran. Nah, terlebih kalau kita tidak mengetahui itu kemungkaran, bagaimana kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang ma'ruf? Fadlidu yudhiru husnahu fidlu, fadlidihi tatabayyanu asya. Nah, fadlidu,
lawan. Yudhiru akan menampakkan husnahu itu kebaikan lawannya. Fabididdiha dengan lawannya tatabayyanu asya akan jelas suatu perkara. Nah, hitam itu bisa nampak jelas itu hitam kalau ada lawannya. Warna putih. Putih. Seorang itu berkata ganteng kalau ada lawannya. Kalau ada lawannya yang tidak ganteng. Nah ini, maka kebaikan itu kita nggak akan mengerti suatu kebaikan kalau kita nggak tahu di sana ada keburukan. Nah, makanya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengisahkan, perhatikan, sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya Sultan, sahabat siapa tadi sebutkan? Kan jangan sibuk sendiri. Ya perhatikan, kesini mau kajian ya, jangan sibuk sendiri. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala, beliau mengisahkan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Nah, fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Manusia dahulu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Rasulullah, apa amalan yang bisa menjadikan orang masuk surga? Dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan. Fa kuntu adapun aku, kata beliau, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri dari perkara-perkara keburukan. Nah, perkara keburukan. Maka beliau memberikan alasan mengapa beliau bertanya kepada Nabi SAW dari perkara keburukan. Makhafata an yudrikani, khawatir keburukan tersebut bisa menimpa beliau. Nah, bisa menimpa beliau. Nah, karena memang demikian, kita nggak akan tahu itu keburukan. Bahkan kita nggak akan betul-betul mengerti hakikat dari suatu kebaikan kalau kita nggak mengenal keburukan. Nah, kita nggak akan mengerti begitu berharganya nilai suatu hidayah berada di atas agama Islam kalau kita tidak mengerti keburukan hakikat dari kesyirikan, kekufuran. Nah, orang nggak akan merasa nikmat dia berada di atas agama Islam kalau dia nggak tahu hakikat dari keburukan lawannya. Nah, ya kan? Makanya bersyukur kita mendapatkan nikmat berada di Islam, dan itu lebih dari syukur kalau kita tahu nikmat hidayah ini adalah nikmat yang begitu mahal. Nah, nikmat yang begitu mahal. Allah Ta'ala melarang Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta ampunkan bagi pamannya. Hal ini terjadi ketika paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib meninggal berada di atas agama nenek moyangnya Abdul Muthalib. Wa aba ayyakuna la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka Nabi bersedih. Bagaimana tidak, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti siapa yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak berada di atas agama beliau pasti akan masuk neraka. Sementara beliau adalah pamannya, sosok yang membesarkannya, yang merawatnya, yang menjaganya, bahkan yang membentenginya dari musuh-musuh Islam di awal-awal dakwah beliau. Tapi beliau sendiri mati tidak berada di atas agama yang diusungnya. Padahal beliau lah yang mengusung dakwah tauhid, dakwah Islam. Tapi beliau tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan hidayah. Nah, sampai beliau mengatakan la astaghfirunna laka ma lam unha anka, aku betul-betul akan meminta ampunkan bagimu selama aku belum dilarang darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba. Tidaklah boleh bagi seorang nabi, tidak boleh bagi kaum mukminin untuk meminta ampunkan bagi orang-orang kafir meskipun mereka adalah karib kerabatnya. Dan Allah Ta'ala berfirman terkait Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun orang yang kau cintai. Walakinnallah, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Nah, bayangkan ya, beliau hidup di masa Nabi, bahkan yang membela Nabi. Nah, yang membela Nabi. Sekarang banyak kita berharap ingin bagaimana kalau seandainya
kita di masa Nabi, tentunya kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan, bisa bertemu dengan Nabi SAW. Padahal belum tentu di masa Nabi kita ikut bersama beliau. Orang yang membela beliau, yang merawat beliau, mengasuh beliau saja tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini menunjukkan nikmat hidayah itu nikmat yang paling besar. Nah, tapi itu tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak mengerti bagaimana besarnya nikmat hidayah. Nah, ini tadi salah satunya orang yang hidup di masa gembilangnya Islam, di masa Nabi SAW, tapi beliau sendiri tidak mendapatkan hidayah. Nah, tidak mendapatkan petunjuk. Nah, sehingga memberikan faedah kepada kita bahwasanya dalam bentuk kita menasihati kaum muslimin, dalam bentuk kita menegakkan agama ini tidak cukup kita hanya amar ma'ruf dan amar ma'ruf, tapi juga harus ada bentuk nahi munkar. Nahi munkar. Karena tadi kema'rufan itu tidak akan nampak jelas kalau tidak ada kemungkaran, atau kita tidak mengerti hakikat dari kemungkaran. Nah, rasa manis itu akan terasa kalau apa? Ada lawannya, rasa pahit. Nah, rasa pahit. Demikian pula kalian yang berjuang menuntut ilmu itu tidak akan merasakan manisnya ilmu kalau kalian tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu. Nah, pahitnya menuntut ilmu. Datang cuma pergi tidur, ngapal semaunya, guling-guling tidur lagi, bangun-bangun makan, habis itu nunggu libur pulang, itu nanti nggak akan merasa manisnya ilmu. Kenapa? Karena suatu itu akan terasa dengan lawannya, kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan merasakan demikian ternyata nikmatnya ilmu. Nah, kembali ke pembahasan, sehingga ketika seorang meninggalkan kemungkaran, kesalahan tanpa memperbaiki itu semua, maka itu bentuk dari ghish, lawan dari nasihat, bentuk kita menipu kaum muslimin. Nah, akan tetapi manusia dalam dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu lakinnal insan yaqumu bima yastati. Manusia mereka dalam mengingkari kemungkaran itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Nah, hadis riwayat Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bi lisani, ubah dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu merubah dengan lisannya, fa bi qalbi, ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika al-'abdul iman, dan itu bentuk iman yang paling rendah. Artinya merubah dengan hati itu adalah bentuk kita merubah kemungkaran, bentuk dari kerendahan iman kita. Artinya kalau sudah tidak mau merubah dengan hati, tidak mau mengingkari dengan hati, berarti tidak ada keimanan pada kita. Artinya kita sama dengan pelaku kemaksiatannya, kemungkarannya. Jadi paling minimal ketika melihat satu kemungkaran, kalau kita tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan, rubah dengan hati. Kita yakini itu suatu kebatilan, itu suatu kemungkaran. Tidak boleh kita ta'awun padanya, tidak boleh kita kerjasama padanya. Nah, maka kamu tungkirul munkar, mengingkari suatu kemungkaran bihasab istita'atika, sesuai dengan kadar kemampuanmu. Jika anak sultan, kalau kamu punya kemampuan, punya sultan, punya kekuasaan, wal walaya, punya kekuasaan, tungkiru biliyad, kamu rubah dengan tangan. Tentunya tangan di sini adalah yang mereka punya kekuasaan, yang berwenang, yang berkewajiban. Wa in kana laisa laka sultan, kalau kamu tidak punya kekuasaan, tungkiru bil lisani, bil bayan, kamu ingkari dengan lisan, dengan menjelaskan kepada mereka, berdakwah dan mendakwahi mereka. Katakan ini kebenaran adalah sebuah kebenaran, katakan itu kemungkaran itu adalah sebuah kemungkaran. Jangan dibalik, kebenaran dianggap mungkar, mungkar dianggap kebenaran. Ini keliru. Nah, kemudian wa in kunta la taqdiru ala dzalika, akan tapi kalau kamu tidak mampu demikian, maka tungkiru bi qalbi, kamu ingkari dengan hatimu. Wa tabta'in an ahlihi, dan kamu menjauh dari pelakunya. Wa an amakinil munkar, juga menjauh dari tempat-tempat kemungkaran tersebut.
tanju binafsika al-aqal, kamu menyelamatkan paling tidaknya untuk dirimu, itu paling minimalnya. Nah, menyelamatkan kemungkaran tersebut, menyelamatkan dirimu dari kemungkaran tersebut, itu paling minimal. Ketika dia mengingkari dengan hati, dia menjauh, dia tinggalkan. Ini bentuk nasihat juga karena dia menyelamatkan dirinya dari kemungkaran tersebut. Nah, kemudian beliau lanjutkan, wa minan nasihati li ammatil muslimin. Demikian pula di antara bentuk menegakkan nasihat untuk keumuman kaum muslimin, an tadulla akhaka wa turshidahu idza tasharaka wa talaba minka nasihat. Nah, yaitu kamu menunjukkan saudaramu, memberikannya petunjuk apabila meminta kepadamu isyaraka, dia bermusyawarah kepadamu, wa talaba minka nasihat, atau meminta kepadamu nasihat. Nah, ketika dia ingin minta nasihat kepadamu, idza arada an yatazawwaj, ketika dia ingin menikah. Nah, minta nasihat, ya, minta pendidikan, atau bukan minta pendidikan, minta berikan mungkin bagaimana yang cocok kriterianya dan yang semisalnya. Nah, ini di antara hak sesama kaum muslimin, ya. Sebagaimana dalam hadis Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu mengucapkan salam. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fajibhu. Wa idza stansahaka fansahu. Wa idza wa idza marida fa'udhu. Kemudian wa idza mata fatba'hu. Nah, hak seorang muslim dan muslim yang lain itu ada 6. Apabila bertemu ucapkan salam. Kemudian apabila dia mengundang, maka penuhi undangannya. Kemudian wa idza istansahaka, apabila dia minta nasihat, maka berikan nasihat. Nah, berikan nasihat. Wa idza marida, apabila dia sakit jenguk, ya. Kemudian wa idza mata, apabila dia meninggal, fatba'hu, ikuti dia, ya, antarkan jenazahnya. Ini hak sesama kaum muslimin. Nah, nanti kalau diminta nasihat, bahasanya minta petunjuk, ya, minta petunjuk tanda kutip, ya, minta saran, minta masukan, nah, berikan sesuai dengan kapasitas kita, dengan apa yang telah menjadi pengalaman kita dan yang semisalnya. Nah, seperti kalau dia ingin menikah, atau yuzawwija ahadan, atau dia ingin menikahkan seseorang. Nah, menikahkan seorang, dia mungkin punya anak, ya, atau punya saudara, ya, dan yang semisalnya, berunding. Nah, minta kira-kira siapa yang cocok, yang pantas. Nah, atau yusyarika ahadan, atau dia ingin bermusyarakah, mungkin bekerja sama dengan seseorang. Atau yusafiru ahadan, atau dia ingin safar bersama seseorang. Atau yuwakkila ahadan, atau ketika dia ingin melimpahkan suatu perkara atau mewakilkan suatu perkara kepada seseorang. Nah, maka fal wajibu alaika, maka wajib bagimu antakuna lahu, untuk mengatakan kepadanya ma ta'lamuhu an hada syakhsi, ya, untuk menjelaskan, memberitahu kepada dia apa yang kamu ketahui tentang seorang tersebut. Nah, jangan malah menipu, ya, oh, dulu kamu pernah nipu saya, sekarang balik nipu. Ini tidak demikian. Tunjukkan apa yang hakikatnya. Dan itu kalaupun yang diberitahukan kepadanya sesuatu yang buruk, maka itu bukan dari bentuk bentuk riba, ya, bukan dari bentuk riba. Nah, riba itu dibolehkan salah satunya kalau bentuknya seperti ini, seorang ingin minta petunjuk. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim atau Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa riba itu dibolehkan terhadap 6 perkara. Salah satunya apabila ingin mengenal seseorang. Nah, salah satunya mengenal untuk pernikahan tadi, untuk dia bekerja sama, untuk dia menemani dia safar, atau untuk diwakilkan kepadanya suatu permasalahan. Nah, maka kita kenalkan dia, kita sebutkan apa yang ada padanya sesuai dengan hakikatnya, tidak perlu nambah dan mengulang. Nah, kalau memang dia suka bohong, bilang dia suka bohong. Nah,
Tapi itu tidak perlu disebar. Oh, dia pembohong, di mana-mana juga ada pembohong pendusta. Nah, ini riba namanya. Riba namanya. Ya. Nah, giliran dia jujur, nggak dibilang kalau dia jujur, nggak disebarkan. Tapi kalau bohongnya disebarkan kemana-mana. Tidak demikian. Ya. Karena apa namanya? Nah, ini nanti menjadi penentu juga. Kalau dia berbohong nanti akhirnya apa? Tidak sesuai dengan apa yang menjadi gambaran dia. Nah, kemudian wa yubayyin lahu idza kana yasluhu aw la yasluhu, maka dia jelaskan, diberikan masukan kalau itu baik untuk dia atau tidak. Wa yujamil ahada, maka tidak boleh dia memperindah. Yujamil itu membagus-baguskan seorang berfilari ke dalam hal tersebut, atau sebaliknya menjelek-jelekkan. Lianna kalau jamalta wa satarta ma'in dan hada, karena seandainya kamu membagus-baguskannya dan menutupi apa yang ada padanya pada seorang ini, yastasyiruka, orang yang minta petunjuk kepadamu, soroh hada rusyad, maka ini bentuk dari kita menipu, bentuk kita menipu orang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khana. Nah, siapa yang minta petunjuk kepada saudaranya dengan suatu perkara yang dia mengetahui anna rusda fi ghairihi, bahwasanya yang bagus itu di selain orang tersebut, maka ketika dia melakukan itu semua faqad khana, sungguh dia telah berkhianat. Nah, sungguh dia telah berkhianat. Nah, sehingga ada istilah apa? Istilah KKN, ya. Apa? Karena keluarganya, nepotisme, ya. Karena keluarganya, karena koleganya atau yang semisalnya, katakan sesungguhnya. Katakan sesungguhnya. Ini ada kebetulan dua orang nih yang mau kerja sama. Ini kebetulan ini ponakannya. Nah, ini bukan. Ini tidak tahu. Nah, ini bagus ini. Padahal dia kenal dua-duanya dia kenal. Tidak boleh demikian. Ya, ini kalau dia tidak menjelaskan atau memperindah apa yang buruk atau sebaliknya, ini bentuk dari menipu kaum muslimin. Nah, kemudian walaisa hadza min al-ghibah, dan ini bukan dari bentuk seorang berbuat ghibah. Nah, bukan. Bahada min al-nasihat, bahkan ini bentuk dari nasihat, ya, bentuk dari nasihat. Amma idza lam tubayyin, adapun kalau tidak dijelaskan lahu baginya, faqad ghasyashtahu, maka kamu telah menipunya. Li'annahu fawwadal amra ilaika fi hadzal amri, karena dia telah menyerahkan urusannya kepadamu dan kamu tahu keadaan orang tersebut. Nah, fakana laziman alaika an tubayyin lahu, maka keharusan bagimu untuk menjelaskan kepadanya ma indaka, apa yang kamu ketahui tentangnya. Wa hadza min an-nasihati li ammatil muslimin, jadi bentuk kita menegakkan nasihat kepada keumuman kaum muslimin ini. Wal masyhuratu fi ma bainahum, dan untuk apa? Masyhuratu, muhawara, menimbang di antara mereka. Nah, fahadal hadis menjawab kalim, maka hadis ini di antara bentuk jawab kalim, ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas. Alati utiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadinu kulluhu wan nasihat, maka agama seluruhnya itu adalah nasihat. Nah, walihada, oleh karena itu ad-dinu nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama adalah nasihat. Falladzi laisa indahu nasihatun abadan wa laisa indahu din, maka siapa yang tidak ada padanya nasihat seperti ini selama-lamanya pada dirinya, wa laisa indahu din, maka tidak ada padanya agama, ya. Tidak pernah nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah kemarin apa bentuknya? Dengan kita mentauhidkannya, ya. Nasihat untuk para rasulnya dengan kita ittiba kepadanya. Nasihat untuk apa? Kitabnya kita meyakini, kebenaran yang kita amalkan kalimatnya. Nasihat untuk a'immatul muslimin, kita taat kepada mereka. Nasihat kepada kaum muslimin, ini akan disebutkan. Maka siapa yang tidak ada bentuk nasihat ini pada dirinya, maka tidak ada pada dirinya agama. Karena Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Wa in kana indahu naqsun nasihat, seorang indahu naqsun fi din. Nah, kalau dia kurang dalam bentuk nasihat seperti ini, maka pada agamanya pun ada kekurangan. Fadinu yakmunu wa yanqusu wa yasulu bihasabi sababi ada minasihati aw nusaniha, maka agama itu dia sempurna atau kurangnya, hilangnya ini disebabkan dengan nasihat ini, adanya nasihat atau kurangnya nasihat ini. Kalau sempurna dia menegakkan nasihat, maka sempurna agamanya. Nah, alhamdulillah selesai kita dari hadis yang ini. Nah, kemudian kita baca hadis yang ke-8. Insyaallah penjelasannya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang dulu kita baca. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullah taala, hadis yang ke-8.
Qala An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah bin Umar. Nah, beliau dan bapaknya Umar Ibnu Khattab, keduanya sahabat, sehingga radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, mengucapkan Muhammadan Rasulullah, wa yuqimu shalah, dan agar mereka menegakkan salat, wa yutu zakat, dan agar mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum, maka terjaga dariku harta-harta darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, artinya kecuali dengan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Islam. Apakah dia mencuri juga, maka hartanya dirampas boleh, atau dia membunuh, maka dia juga boleh dibunuh, atau dia melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka dizalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Nah, kemudian wa hisabuhu 'ala Allah, kemudian nanti perhitungannya di sisi Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, insyaallah kita baca penjelasannya pada pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.